Anggota DPRD Riau Mardianto Manan mengatakan pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam mengatasi karhutlah. Jangan sampai kabut asap seperti 4 tahun yang lalu terjadi semakin lama. Berdasarkan data BMKG, sebanyak 882 titik panas terpantau di Pulau Sumatera Selasa pagi 3 Oktober 2023. Ratusan titik panas tersebut tersebar di 7 provinsi, yakni di Bengkulu 8 titik hotspot, Jambi 17 titik, Lampung 76 titik, Sumatera Barat 22 titik, Sumatera Selatan 706 titik hotspot, Sumatera Utara 2 titik, Bangka Belitung 30 titik, dan di Provinsi Riau ada 21 titik hotspot. Titik hotspot ini jumlah terbanyak ada di Sumatera Selatan, yakni 706 titik. Sementara titik hotspot untuk di Riau tersebar pada di 7 wilayah kabupaten kota, yakni 21 titik hotspot. Adanya asap kiriman yang diduga dari kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan wilayah udara di kota Pekanbaru diselimuti kabut asap dan pandangan terganggu. Anggota DPRD Riau Mardianto Manan mengatakan, pemerintah di Provinsi Riau harus mengambil langkah cepat dan tegas dalam mengatasi karhutla. Jangan sampai kabut asap yang pernah terjadi seperti 4 tahun yang lalu terjadi kembali dan berlangsung lama. Harus ada tindakan tegas kepada pelaku pembakar hutan dan lahan yang menyebabkan adanya kabut asap yang berdampak pada masyarakat secara luas. Untuk di Provinsi Riau pada data BMKG pertanggal 3 Oktober 2023 pagi, titik hotspot berada di 7 kabupaten yakni Kabupaten Kampar 5 titik, Kuansing 2 titik, Pelalawan 3 titik, Rokan Hilir 4 titik, Rokan Hulu 3 titik, Indragiri Hilir 3 titik, dan Indragiri Hulu 1 titik hotspot. Di udara lewat jalur asap itu yang terjadi di Provinsi Riau gitu. Artinya perlu ketegasan pemerintah, saya tengok para penegak hukum. Makanya saya dukung juga Pak Presiden Jokowi mendukung itu apabila terjadi nanti kebakaran itu Kapolda atau Daremi kan dipecat itu. Saya belum tahu apa itu sudah dicabut atau belum. Kayaknya belum dicabut itu. Itu maknanya apa? Biar nanti para penegak aparatur penegak peraturan daerah ini supaya lebih tegas melakukan itu, bisa ketahuan, disanksi dan sebagainya. Kan itu sebenarnya makna di belakang itu, bukan hanya sekadar copot mencopot, tapi artinya jika dia nanti lalai lalu tindakan tegas tidak dilakukan, ya dicopot sebagai para penegak hukum kan gitu nanti itu yang saya apakan sekarang tentang asap yang ada sekarang tuh. Saya tidak tahu juga apa itu kiriman tuh ada gitu. Tapi ada beberapa tempat di Kuansing kemarin ada beberapa titik saya tengok. Di kota Pekanbaru juga ada beberapa titik sudah mulai, mungkin tidak terlalu besar gitu. Dan ini perlu diantisipasi. Mungkin bagi orang kaya, orang berada, penjabat mungkin enak aja di ruang ber-AC, dia tidak masalah. Tapi anak miskin kota, warga miskin kota yang masuk ke rumah pun diliburkan sekolah, dia masuk ke rumahnya yang cuma lepas dengan ventilasi yang terbuka, tidak ada gunanya dia diliburkan. Makanya salah satu alat untuk mengukur itu sebenarnya padamkan kebakaran itu, hentikan asap itu. Bukan hanya sekadar meliburkan anak TK, anak SD, anak SMP untuk pulang ke rumah, karena rumah mereka juga tidak seperti rumah penjabat Pak, tidak ber-AC juga. Istirahat pun di rumah. Kadang mak bicara justru kalau dia diliburkan sekolah, dia bersorak, hore libur, jalan juga ke pinggir sungai, jalan juga dia ke pinggir jalan gitu kan. Mau nginap di rumah pun ya ventilasi juga terbuka dengan kondisi yang seadanya juga gitu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Presiden Hermansyah melaporkan.